Di dalam penghidupan, elemen manusia itu di dalam diri pribadinya ada sukmanya, ada jiwanya yang mempunyai kehendak dan karep itu jiwa, dan ada raganya, badan. Ketiganya ini menyatu, hidup di dunia. Sehingga dalam gambaran saya bahwa 4 saudara yang menyatu itu adalah sukma yang tidak pernah mati, ini hidup terus, jiwa yang punya kehendak yang mengatur kemauan manusia, berada di dalam raganya, hidupnya di dunia. Kelanjutan dari diri manusia itu elemennya ada 5, yaitu limo pancer. Sedulur 4-nya sudah saya sebut, limo pancernya terdiri dari tanah, air, api, angin. Mempunyai 4 watak masing-masing, keempat-empatnya ini ada yang pemarah. Manusia itu bisa marah, manusia itu bisa bijaksana, bisa berbuat kebaikan, ada kehendak untuk memiliki, dan ada hal-hal yang sifatnya di luar yang 3 tadi. Ini pasti semua manusia memiliki. Dan ini dihidupkan oleh siapa? Saudara 5 pancer kita, oleh sinar matahari. Ya. Nah, bagaimana supaya ini menyatu di dalam diri untuk mencapai kesempurnaan hidup? Harus saling dikendalikan. 1, tentang kejiwaannya. Kita kendalikan. Untuk bisa mengendalikan diri kita harus mengenal diri pribadi kita lebih dulu. Ya, diri pribadi kita kenal, barulah saya itu duweni kepinginan, duweni karep sing aneh-aneh kaya ngene iki. Jadi supaya engko ora keladuk, tidak sampai salah jalan, ini harus saya kendalikan. Gitu. Bagaimana supaya saya sehat lahir dan batin, mengendalikan yang sedulur 5 tadi. Elemen tanah, air, api, angin. Ini harus sempurna. Serasi di dalam diri kita. Contoh, kalau dalam diri kita kebanyakan angin, masuk angin, pasti kita sakit. Ya. Kita kekurangan air, minum kurang, sehingga tidak serasi jalannya di dalam tubuh air itu, kita juga pasti sakit. Demikian juga api. Elemen api itu yang mengalirkan darah kita. Kalau itu tidak serasi, ya kita pasti sakit. Demikian juga tanah yang ada dalam diri kita. Terbukti apa? Kita kalau nggak mandi, nggak usah beberapa hari, sehari aja nggak mandi, ada tanah yang nempel di badan kita. Bolot, asalkan gitu. Jadi ini bukti-bukti nyata bahwa elemen dalam diri manusia itu, sedulur 4, 5 pancer itu semacam itu ada. Bahwa mungkin ada pihak lain yang menganggap lain, monggo. Karena semua itu kebenar. Tanhana dharma mangrua. Kebenaran itu cuma 1. Siapa yang menciptakan hidup kita? Jadi arti tanhana dharma mangrua itu tidak ada kebenaran yang bisa diduakan. Berarti tunggal, Mas. Siapa pemilik kebenaran itu? Yang menciptakan hidup kita. Dijelaskan dulu
dalam diri manusia itu ono apa? Sedulur papat lima pancar mau. Dalam perjalanan mencapai kesempurnaan harus dikendalikan terlebih dahulu jiwanya. Gitu, karena yang mempunyai kehendak macam-macam itu jiwanya. Kalau ini sudah bisa kita kendalikan, gangguan yang 4 macam lagi, tanah, air, api, angin ini juga bisa kita kendalikan. Supaya lebih menyempurnakan kesehatan badan kita. Karena kalau ini tidak imbang di dalam diri, loro mas, ayo taruhan. Nah kemampuan kita untuk bisa mengendalikan ini, netralisirnya tidak hanya dari makanan atau dari kejiwaan yang kita pertahankan, juga dari sinar matahari. Itu ada power loh sinar matahari. Ada kekuatan itu. Tanpa itu gak ada kok wong urip di jero gua terus mati mas. Gak iso. Tetap butuh sinar matahari. Lalu memang pernah didiskusikan hal ini terjadi. Bagaimana kalau di kutub? Kan kutub nggak pernah ada sinar matahari. Ada. Karena sinar itu juga tetap muncul, walaupun sebentar, walaupun tidak terlalu terang, gitu, tapi muncul. Ada. Kalau enggak, bagaimana mungkin itu bisa meleleh? Es itu. Apa penyebab lelehnya? Sinar. Itu yang melilihkan kita. Bambang Cakil itu sebuah tari yang berkaitan dengan masalah filsafat hidup manusia di dalam rangka perjalanan hidupnya untuk mencapai, untuk mendapatkan ilmu kesaktian boleh, ataupun dalam pelajaran sekarang untuk mencapai ilmu apa saja itu selalu ada gangguan-gangguan. Di dalam dunia pewayangan dikenal adanya tari yang namanya Bambang Cakil tadi, atau juga dikatakan perang kembang gitu, yang mengisahkan perjalanan Raden Arjuna di dalam rangka mencari ilmu. Namun demikian, ini juga mengandung filosofi lain bahwa setiap manusia di dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan dharmanya, di dalam hidup keseharian juga banyak gangguan-gangguan yang akan dihadapi. Ini kita contohkan jalannya Raden Arjuna atau Raden Pamadi yang merupakan panengah Pandawa, itu Satrio panengah Pandawa, Raden Permadi atau Raden Arjuna merupakan salah satu cara hidup untuk melaksanakan tugasnya di dunia sebagai jagonya Dewata yang mempunyai tujuan nanti bagaimana bisa memenangkan perang besar Bharatayuddha. Dia berkelana terus-menerus untuk mencari ilmu itu. Dan tentu saja sebagai gambaran manusia, yang tadi saya katakan setiap perjalanan itu muncul godaan-godaan. Nah, di dalam perang kembang, Raden Arjuna ini selalu dalam perjalanannya ketemu yang namanya Buto Cakil. Memang banyak namanya, apa saja tergantung daerah yang mementaskannya. Ada yang mengatakan dia maling celuring, ada yang mengatakan Buto Cakil. Tapi dapat dikatakan bahwa gangguan pada diri manusia
yang pertama kali dari Buto Cakil ini. Ini sebuah karakter yang selalu mengganggu bagaimana perjalanan Raden Janaka pada waktu itu untuk bisa mencapai apa yang diinginkan. Dalam arti dia akan bertapa atau dalam perjalanan nanti akan menghasilkan apa yang dia cari, dan selalu Raden Arjuna ini dikawal oleh 4 punakawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong, yang bisa kita ibaratkan mereka berempat itu adalah isi yang berada di dalam diri manusia. Itu Semar, Gareng, Petruk, Bagongnya. Sementara Cakilnya ini sendiri merupakan pengganggu. Pengganggu itu ada 2 macam. Pertama, dia mengganggu yang timbul dari dirinya sendiri, gangguan, yaitu kehendak atau keinginan atau jiwa yang mempunyai karep yang dimiliki oleh seluruh titah di dunia ini. Ini digambarkan oleh Raden Arjuna, satria yang sangat sopan, lembah, manah, tapi kisah perjalanannya di dalam mencapai ilmunya, di dalam belajar menghayati hidupnya, selalu terganggu oleh yang namanya Buto Cakil. Dan kebiasaan di dalam dunia pewayangan, Cakil ini merupakan nafsu, kehendak pribadi. Ini yang harus bisa ditekan terlebih dahulu. Sehingga apabila yang pertama kejiwaannya sudah bisa menekan diri pribadinya tentang karep, nanti akan diteruskan kisah Cakil ini kalau sudah kalah dengan 4 prajurit buta juga. Ini gambarannya, bentuknya seperti ini. Ada yang warnanya biru, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya nila. Ini sebetulnya semua menggambarkan warna-warna pribadi yang berada di dalam diri manusia, yaitu tanah, api, angin, dan air. Yang ini warna tanah, memang elemen manusia itu ada tanahnya. Kemudian ada yang berwarna biru, elemen manusia itu ada warna udaranya atau angin. Ada yang berwarna kuning-kuningan, yang api merah ini mestinya ada api yang warna merah, tidak ada. Nah, keempat daripada tugas 4 raksasa yang 4 warna ini juga merupakan gangguan yang ada dalam diri manusia. Hanya divisualkan dengan wayang seperti ini. Terus ini bukti bahwa di dalam diri manusia itu ada 4 elemen yang terdiri dari tanah, air, api, dan angin. Dan ini pun juga harus bisa dikendalikan. Gitu. Jadi tujuannya mengendalikan dari mulai jiwanya tadi yang digambarkan oleh Cakil sebagai jiwa yang harus dikendalikan oleh Raden Arjuna. Kemudian 4 raksasa ini yang 4 warna juga untuk mengendalikan diri manusia itu sendiri.
Ilmu iku kelakone kanthi laku. Jadi ilmu itu hanya bisa diperoleh apabila dilaksanakan dengan betul. Lawase lawan kas, tegese kas nyantosani. Jadi diberi kekuatan. Setiap manusia mempunyai kekuatan alam supaya lebih kuat dalam tidak hanya badan tapi juga pribadinya. Yang diartikan seperti itu. Setya budya pangekesin dur angkara. Artinya apa? Ya. Bahwa kesetiaan kita kepada budi luhur, kepada budaya yang kita miliki, khususnya di Indonesia yang kita cintain ini. Bagi orang Jawa, filosofi ini sangat sekali tingginya. Wujudnya apa? Budi pekerti luhur. Kesetiaan kita kepada budi, kepada laku, kepada budaya, ini yang akan bisa menghindarkan diri kita dari segala angkara murka. Jadi kira-kira yang saya tembangkan tadi tujuannya seperti itu, sehingga pada akhirnya karena Raden Janaka ini dalam perjalanan bisa mengalahkan goncangan jiwanya dalam bentuk cakil, kemudian gangguan pribadinya dalam 4 bentuk yang lain, yaitu dalam diri dia ada tanah, air, api, angin. Kalau ini semua bisa dikendalikan dalam arti bahwa keempat elemen dalam diri manusia itu berjalan secara wajar, normal, dan serasi, maka apa yang kita harapkan sebagai titah, sebagai manusia untuk mencapai ilmunya pasti akan diberikan maksimal oleh pencipta hidup ini, Gusti ingkang akarya gesang. Jadi misi kita sebagai titah akan dapat terlaksana, akan bisa kesampaian sampai mencapai hasil maksimal, termasuk juga untuk menuju ke kebahagiaan lahir dan batin sesuai dengan ajaran-ajaran yang lain, hanya ada di dalam pengendalian diri kita sendiri. Dan adalah tidak salah bahwa bangsa ini akan menjadi lebih sempurna di dalam menuju kehidupan, mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan filosofi hidupnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam, karena suku bangsa di Indonesia ini ada lebih kurang 500 sampai 700 suku dengan berbagai macam adat, budaya, dan bahasa, namun bisa menyatu di dalam kebinekaan. Itu yang kita maksudkan. Seluruh perjalanan hidup harus melalui jalur-jalur yang sudah ditentukan oleh alam. Dan itu tidak bisa kita lawan alam itu,
yang bisa melawan adalah diri kita sendiri. Mari kita menuju kepada akhir kisah perjalanan Raden Arjuna ini, yang pada gilirannya setelah bisa menghadapi gangguan-gangguan baik jiwanya maupun keempat elemen nafsu yang berada di dalam dirinya, akhirnya dia diberikan kekuatan oleh alam, oleh para dewa, waktu itu digambarkan seperti itu, kesaktian-kesaktian apa yang diinginkan. Dan itu terjadi di dalam penghidupan sekarang bagi anak-anak didik kita secara keseluruhan. Belajar serius supaya bisa berhasil di dalam ujian akhir. Mulai dari tingkat SD, SMA, SMP, SMA, sampai dengan university, untuk mencapai hal yang kita inginkan demi negara dan bangsa ini supaya lebih maju. Daripada angkara murka, mugi ajaran ring dalu nika saged dipunsorasaken pesurat sebut dening sampun mumbul ngomong terus pun sokaken tetap mawon kaliyan dipun sadaya. Para pamirsa, rapat pemerintah menika boten tanggung akhiripun kalih pecah sedaya. Mekaten ingkang